Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah telah memberikan karunia yang amat besar kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan penuh tawadu dan penuh harap agar ibadah yang kita laksanakan ini dirahmati oleh Allah, mendapat ridhonya, dan menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Adik-adik MAN siswa MAN 2 Kota Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan salah satu bahkan cara yang paling jitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah ini adalah meningkatkan literasi kita, wawasan kita tentang Al-Quran. Sejatinya ada dua firman Allah di dunia ini, firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan ayat-ayat kauliyah, dan juga firman Allah yang menjadi karakter atau hukum di alam semesta ini yang disebut dengan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kedua ayat-ayat Allah ini, baik kauliyah maupun kauniyah ini, harus kita baca, yang insya Allah jika kita membaca kedua ayat-ayat Allah ini, insya Allah kita akan menjadi muslim yang memiliki wawasan yang luas. Cara pandang kita melihat dunia itu menjadi luas pula. Adik-adik siswa MAN 2 Kota Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah literasi atau wahyu literasi ini adalah wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adik-adik semua, kita tentu tahu bahwa perintah Iqra ini hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab, tidak ada ajaran atau ideologi di dunia ini yang menganjurkan pengikutnya untuk melakukan aktivitas Iqra, aktivitas literasi, aktivitas membaca. Hanya Al-Quranlah satu-satunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan, memerintahkan hambanya untuk aktif membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang telah Allah hamparkan di jagat raya ini, yang menjadi karakter atau menjadi hukum-hukumnya di alam semesta. Apa yang dilakukan oleh para ilmuwan itu sejatinya adalah membaca ayat-ayat Allah di alam semesta dan menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah telah menghamparkan ayat-ayatnya di alam raya ini untuk kita baca dan kita selidiki sehingga kita bisa menjadi ilmuwan hebat. Adik-adik siswa MAN 2 Kota Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlampau banyak ilmuwan di dunia ini, termasuk ilmuwan non-muslim, mengakui tentang kebenaran ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Dan telah banyak pula temuan-temuan sains yang mengonfirmasi tentang kebenaran ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali dan kita bisa menyelidikinya, membacanya, bahwa para ilmuwan barat, ilmuwan non-muslim sangat mengagumi tentang kandungan Al-Quranul Karim. Kita pernah membaca bahwa ada banyak sekali ilmuwan barat
seperti Maurice Bucaille dan kawan-kawan kemudian bersahadat menerima ajaran Islam, mu'alaf, masuk Islam secara sadar penuh bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain Maurice Bucaille, banyak tokoh-tokoh ilmuwan hebat di dunia ini yang mengakui tentang kebesaran, tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quranul Karim ini. Ada H.R. Gibbs. Pada tahun 1928, dia menulis buku berjudul Whether Islam. Dia dengan kawan-kawannya sebenarnya dibiayai oleh orang-orang non-muslim untuk mencari kekurangan Al-Quran. Tetapi setelah mengkajinya, ternyata bukan kekurangan yang dijumpai, tetapi justru adalah kesempurnaan. Sehingga H.R. Gibbs, seorang orientalis terkenal, dia mengatakan bahwa Islam is not only a system of theology, but it is a complete civilization. Demikian juga seorang sosiolog modern yang amat terkenal, Ernest Gellner. Dia membandingkan 3 agama wahyu, agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dia mengatakan, of the 3 revealed religion, Islam is the closest to modernization. Di antara 3 agama wahyu, Yahudi, Nasrani, dan Islam, Islam, kata Ernest Gellner, adalah agama yang paling dekat dengan modernisasi. Karena itu adik-adik semua, dekati Al-Quran, fahami Al-Quran, kaji secara mendalam, jadilah kita sebagai seorang ilmuwan. Insya Allah kita sebagai orang-orang terpelajar akan mendapati kitab suci Al-Quran, wahyu dari Allah ini, sebagai wahyu yang amat hebat, karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tahu, Sang Maha Pencipta seluruh jagat raya ini. Demikian adik-adik semua yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.